Bekerjasama dengan orang yang tidak kita sukai. Haruskah saya jujur mengatakan, atau haruskah saya resign dari pekerjaan saya? Bagaimana saya harus bertindak? Ayo kita saksikan videonya. Katakanlah, saya punya teman bernama Hendra. Tentu saja nama ini saya samarkan. Kebetulan dia baru bergabung dengan salah satu perusahaan kertas terbesar. Dia mendapatkan posisi yaitu sebagai salah satu product manager. Hendra mendapatkan kesempatan untuk memegang salah satu produk yang menjadi andalannya, yaitu produk buku tulis. Produk yang sangat ketat persaingannya karena banyak dari pesaing juga membuatnya. Dibutuhkan kreativitas untuk memasarkannya, sehingga ia harus juga memikirkan ketika produk itu dibuat sampai dengan ke tangan konsumen akhir. Hendra membutuhkan peranan banyak orang lintas organisasi. Mulai dari buku tulis itu dibuat, berarti berkoordinasi dengan pihak pabrik, menghitung harga pokok penjualan, berarti bekerja sama dengan pihak finance dan accounting. Merancang desain, produknya bersama bagian desain, dan lain sebagainya. Aktivitas ini terus dilakukan Hendra sampai produk itu jadi. Beberapa bulan kemudian, saya mendapatkan sebuah email dari Hendra. Dia ingin sekali berbincang santai seputar pekerjaannya. Selama 6 bulan ini, Hendra telah berhasil membuat beberapa produk dan berhasil memasarkannya. Dan jajaran direksi begitu suka terhadap Hendra. Tapi, begitu ia dengan semangat bercerita tentang kemenangannya, ada sebuah hambatan yang dia rasa begitu menghalanginya. Hendra mengakui bahwa dia memiliki masalah yang sederhana, namun serius. Dia tidak cocok dengan seseorang pimpinan yang setara tingkatannya dengan jabatannya. Katakanlah dia bernama Tommy. Tommy merupakan manajer pabrik yang menangani produksi salah satu produk yang Hendra pegang. Terlihat Hendra dan Tommy terlihat sering cekcok karena berbagai masalah. Hendra memberitahu kepada saya bahwa ketidakmampuannya bekerja sama dengan Tommy akan menghambat kesuksesannya. Bisa jadi menggagalkan karier dan pekerjaannya. Saat saya dan Hendra mencoba melakukan eksplorasi situasinya, Hendra mengakui bahwa Tommy adalah eksekutif yang sangat berbakat dan berprestasi sekaligus disukai oleh jajaran direksi. Namun, Hendra mengakui bahwa antara dia dan Tommy memiliki style atau gaya yang berbeda. Selama Hendra bercerita, memang pada awal Hendra bergabung, kemitraan dan kolaborasi dengan Tommy sangatlah penting untuk mendapatkan hasil bisnis yang diinginkan Hendra. Secara jujur, Hendra menyadari bahwa dia gagal untuk bekerja sama dengan Tommy. Tommy tidak begitu menganggap keberadaan Hendra selama ini. Hendra lalu berusaha mengembangkan beberapa strategi guna bekerja lebih baik lagi dengan Tommy. Meskipun tidaklah mudah atau nyaman, ini adalah ide dan pandangan yang dapat digunakan semua orang saat mereka harus bekerja dengan seseorang yang tidak mereka sukai. Menghadapi situasi seperti ini, kita harus mengambil waktu sesaat untuk merenungkan akar penyebab selama ini, sekaligus bagaimana kita menanggapinya. Menurut Mark Novins melalui tulisannya, ada beberapa langkah untuk mengatasinya antara lain. Yang pertama, kita harus selalu mengingatkan diri kita bahwa kita tidak akan cocok dengan semua orang, tetapi ada nilai potensial dalam setiap interaksi kita dengan orang lain. Melalui refleksi dan penerimaan, kita diingatkan untuk dapat dan belajar dari hampir semua orang yang kita temui. Tanggung jawab untuk mewujudkan hubungan ini terletak pada diri Anda, meskipun hal itu tidak mudah. Perhatikan dengan sejujurnya, hal apa yang menyebabkan ketegangan dan peran apa yang Anda mainkan dalam menciptakan ketegangan tersebut. Mungkin saja reaksi kita terhadap situasi ini adalah inti dari masalahnya. Hendra, dalam hal ini harus menyadari bahwa ketidaksukaannya terhadap Tommy karena diri Hendra sendiri. Yang kedua, bekerjalah lebih
keras untuk memahami sudut pandang orang lain. Hanya sedikit orang yang ketika bangun pagi dari tempat tidur dengan suatu tujuan membuat hidupnya sengsara. Luangkan waktu untuk berpikir dengan sengaja atau diniatkan tentang sudut pandang orang lain, terutama itu jika orang tersebut sangatlah penting untuk kesuksesan Anda. Kita harus bertanya pada diri kita, mengapa orang ini bertindak seperti ini? Mungkinkah ada hal tertentu yang memotivasi mereka melakukan tindakan tersebut? Bagaimana mereka melihat saya? Apa yang mungkin mereka inginkan dan butuhkan dari saya? Dalam poin ini, Hendra dalam kasus tadi sudah mulai berpikir secara berbeda tentang Tommy. Saat dia menyadari bahwa Tommy memiliki tujuan dan motivasi yang berjalan bersama dengan apa yang dimilikinya, atau dikatakan tidak bertentangan satu sama lain. Yang ketiga, jadilah orang yang bisa memecahkan masalah daripada jadi seorang kritikus yang ulung. Atau janganlah kita menjadi pesaing. Untuk bekerja sama dengan lebih baik, penting untuk beralih dari sikap kompetitif ke sikap kolaboratif. Gontok-gontokan tiada berguna. Untuk apa bersaing satu sama lain, apalagi di dalam organisasi yang sama, punya visi, misi, dan tujuan bersama. Salah satu taktiknya adalah sering melibatkan mereka secara langsung. Hendra mengundang Tommy untuk makan siang bersama. Di situ mereka mulai berkomunikasi, mulai dari yang santai sampai bertanya seputar pekerjaan. Di sela-sela makan, beberapa pertanyaan Hendra kepada Tommy sebagai berikut. Tom, saya merasa kita belum pada pola kerjasama yang bagus. Apakah kamu merasakan hal yang sama? Bagaimana menurutmu? Apakah kamu punya ide tentang bagaimana kita bisa bekerja sama dengan lebih baik lagi? Dalam poin ini kita lebih diistilahkan seperti bermain kartu, di mana kita dapat dengan mudah mengetahui kartu teman kita dan mereka akan lebih sering mengungkapkannya. Langkah yang keempat adalah dengan mengajukan lebih banyak pertanyaan dalam situasi yang tegang, banyak dari kita mencoba untuk memberitahu bagaimana cara melewatinya. Ibaratnya sok tahu. Kita mungkin akan terlihat lebih asertif yang biasanya akan memperburuk situasi, di mana kita beralih untuk mencoba mengajukan pertanyaan terbuka yang dimaksudkan untuk menciptakan percakapan. Walau sikap asertif terlihat positif, sebelum terjadi ada baiknya untuk mengesampingkan agenda Anda terlebih dahulu, lalu ajukan pertanyaan yang baik dan bersabarlah untuk mendengarkan jawaban orang lain. Oh ya, saya jelaskan apa yang disebut dengan asertif tadi. Asertif adalah sikap mampu berkomunikasi dengan jujur dan tegas, namun tetap menghargai dan menjaga perasaan orang lain. Yang kelima adalah dengan meningkatkan kesadaran Anda akan gaya interpersonal Anda sendiri, serta menyadari bahwa setiap orang memiliki gaya yang berbeda. Gaya interpersonal adalah kemampuan yang dimiliki seseorang dalam melakukan komunikasi maupun interaksi dengan orang lain. Konflik akan membuat chemistry kita dengan orang lain akan menjadi kurang baik. Tetapi setiap orang memiliki gaya yang berbeda. Dan bila kita sering menyadari bahwa perbedaan tersebut dapat membantu. Hendra adalah seorang introvert dengan tipe penginderaan yang sangat kuat. Dia lebih suka memiliki waktu untuk mengatasi masalah secara diam-diam sendirian dan bisa menarik kesimpulan dengan basis data yang luas. Di sisi lain, Tommy adalah seorang ekstrovert dengan tipe intuitif yang kuat. Dia nyaman bereaksi cepat, berfokus pada gambaran besar, serta dapat menyelesaikan masalah dengan membicarakannya sama orang lain. Karena perbedaan gaya dari dua orang ini yang menyebabkan mereka tidak nyaman berinteraksi satu sama lain. Tetapi ketika mereka satu sama lain bisa melakukan identifikasi perbedaan mereka, akan disadari bahwa gaya yang mereka miliki akan saling melengkapi. Yang keenam, janganlah sungkan untuk meminta bantuan untuk dapat menghidupkan kembali hubungan yang sulit. Hal ini menunjukkan
Anda sangat menghargai kecerdasan dan pengalaman orang lain. Hendra, selama makan siang bersama dengan Tommy, cukup percaya diri untuk berkata bahwa Tommy sudah lebih lama di perusahaan ini. Hendra membutuhkan bantuan Tommy untuk mencari tahu. Kemudian Hendra bertanya kepada Tommy tentang bagaimana pengalaman Tommy selama bekerja di perusahaan ini. Apakah Hendra merasa kehilangan atau gagal terhubung dengan siapapun di mana seharusnya saya lakukan? Intinya, sekali lagi, pertanyaan-pertanyaan dari Hendra kepada Tommy adalah meminta bantuan agar Hendra bisa menunjukkan bahwa ia menghargai kecerdasan dan pengalaman orang lain. Setelah itu, hubungan Hendra dan Tommy membaik secara signifikan. Hendra memberitahu bahwa ia dan Tommy sudah sering berkomunikasi dan secara teratur mengambil bagian dalam rapat tim satu sama lain. Setiap berkala mereka menyatukan seluruh tim mereka, di mana untuk menilai kemajuan dan mencari peluang untuk belajar meningkatkan proses di masing-masing divisi mereka. Meskipun Hendra dan Tommy belum tentu berteman dan tidak banyak menghabiskan waktu di luar kantor, tetapi mereka adalah rekan kerja dan siap mendukung satu sama lain. Semoga video ini bermanfaat. Nantikan video-video berikutnya. Terima kasih dan sukses selalu untuk Anda. Semangat!